Hai Impactors, gimana kabar kalian minggu ini? Semoga minggu ini bahagia ya dan pastinya luar biasa. Oh ya, happy Sunday ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal lanjutin tema firmannya dari minggu lalu, yaitu Healthy Relationship Part 3. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana kita membangun boundaries dari masa remaja kita dan kita terapkan di masa depan kita nantinya dalam membangun relasi sama pasangan kita di masa depan. Nah, kenapa kita membahas ini? Kita membahas ini karena kan Tuhan menciptakan kita dan memanggil kita untuk memiliki hidup yang kudus. Nah, supaya kita bisa memiliki hidup yang kudus dan membangun kehidupan kudus ini, kita harus mempunyai boundaries yang tepat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman kali ini bakal dibawain lewat podcast yang bakal dibawakan oleh hot couple yang juga leaders dari gereja MDC, yaitu Ko Yosef dan Cinta. So, supaya kalian nggak miss satu poin penting pun, kalian jangan skip ya ibadah hari ini. Oke? Nah, buat kalian yang mau kasih persembahan, kalian bisa scan barcode di depan ini. Nah, ingat ya teman-teman, kalian memberi bukan karena ini berkati, tapi kalian memberi karena sudah diberkati. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kita mau memulai ibadah hari ini Tuhan. Biarlah ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua. Dan biarlah dari firman hari ini kami bisa terberkati dan bisa memberikan dampak baik untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, dan untuk kesehatan yang sudah Engkau selalu berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Enjoy the presence of God teman-teman. Halo Impactors, happy Sunday, kita ketemu lagi. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, aku tahu Tuhan ada di sekitar kita, bersama dengan kita, di tengah-tengah kita. Karena Dialah yang sempurna, Dialah yang ajaib, dan Dialah yang benar. Maka dari itu, aku mau ngajak kita buat nyiapin hati untuk menyembah dan memuji Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan, layak ditinggikan. Yang
disembah, Dia yang akan ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengakui selamanya. Selamanya Kau ditinggikan. Yesus, Kau Tuhan yang layak terima pujian. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, mempertemukan kami Tuhan, meskipun kami gak bisa bertemu secara fisik, tapi kami tahu Engkau ada di hati kami, Engkau ada bersama kami, dan ini kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai kami supaya kami bisa fokus pada Engkau Tuhan di setiap firman yang akan kami dengarkan. Dan sertai bicaramu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan dia dari kepala hingga kakinya Tuhan, semuanya Tuhan, apa yang dia katakan. Supaya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan itu bisa berguna buat kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat buat orang sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Kami ingin menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman semuanya, sekarang kita udah ada hot couple relationship goals buat aku secara pribadi. Ada Ko Yosef dan C Intan, say hi Ko Yosef dan C Intan. Mereka adalah salah dua mentorku yang selalu mengingatkanku tentang ngomong tentang boundaries dalam relationship maupun kekudusan secara pribadi. Mereka sangat sangat menjagai, sangat mengasihiku. Jadi seringkali mereka menegur dengan nada-nada yang keras, tapi untuk mengasihi. Kita mau tanya dulu kabarnya mereka dulu ya. Hai, Ko Yosef, C Intan, gimana kabarnya? Kalau Ko Yosef tetap masuk kantor sih, biasa. Makin sibuk kayaknya ya. Ya oke, masih normal kok. Puji Tuhan loh artinya. Berarti masih punya pekerjaan, masih sibuk, puji Tuhan. Kalau aku ya di rumah, aku makin sibuk gak? Itu olahraga depan YouTube. Mumpung punya waktu toh. Bener. Oh ya kan sekarang soalnya Emiko sekolah di rumah, jadi nemenin Emiko sekolah ya. Alright. Anaknya udah 2 sekarang. Oh iya, anaknya sudah 2 teman-teman semua. Kalau teman-teman masih kenal sama Ko Yosef sama C Intan, mereka dulu leadersnya juga di Impactors ya kan. Mereka banyak membimbing teman-teman yang lain juga.
Oh ya, sekarang kita langsung masuk aja ya sama topiknya kita. Kan bulan ini kita lagi bahas tentang healthy relationship ya kan, tentang relasi yang sehat itu gimana gitu. Dan aku sebenarnya sangat terberkati banget sama Ko Yosep. Ko Yosep itu sering kali bilang gini, your private victory will bring your public victory. Apa yang kemenanganmu secara pribadi itu memberkati banyak orang gitu kan. Kalau kamu kudus ya kamu akan memberkati kekudusan itu akan memberkati banyak orang. Nah, kalau menurut Ko Yosep, emang seberapa besar sih dampaknya untuk bisa memberkati banyak orang tentang kekudusan itu sendiri? Kenapa kok kita itu perlu kudus gitu kan ya? Ya, kalau kenapa kok kita perlu kudus? Ya karena Tuhan kepingin umatnya itu kudus. Hmm. Dan itu perintah, bukan pilihan ya. Kan Tuhan bilang, karena itu hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Gitu. Dan Tuhan juga bilang, tetapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih ya, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri gitu ya. Jadi itu maunya Tuhan, itu perintah Tuhan dalam hidupnya kita untuk kita kudus, menjaga kekudusan. Itu sih kalau kenapanya. Iya. Terus dampaknya sama relationship itu apa? Apa yang kan ini Ko Yosef sama Cintan sudah menikah, dampaknya dulu menjaga kekudusan selama pacaran, habis itu atau mungkin pada saat single juga menjaga kekudusan itu apa sih gitu? Kan supaya kita ini ngerti, terinspirasi dari kakak-kakak berdua ini. Ya dampaknya sih jadi lebih menikmati ya. Jadi lebih menikmati. Jadi sebetulnya dari waktu pacaran itu aku sama Ko Yosep memang udah menetapkan banyak batasan lah. Nah, jadi selama pacaran itu batasan-batasan apa aja nanti bakal sharing lebih lagi gitu ya. Cuman tapi dari sejak pacaran tuh udah menetapkan batasan gitu. Sampai udah menikah pun sekarang juga ada batasan-batasan yang kami tetapkan, yang kami sepakati berdua gitu. Dampaknya ya lebih percaya satu sama lain. Terus dampaknya jadi punya hubungan yang sehat. Karena walaupun udah menikah pun menurut aku orang itu tetap bisa jatuh dalam dosa seksual ya, gitu. Dalam ketidakkudusan gitu. Tapi dengan batasan-batasan yang kami tetapkan tuh sebetulnya menolong kami gitu untuk lebih happy, lebih percaya satu sama lain, lebih menikmati. Wow, oke. Dan itu juga ini ya jadi habit gitu ya. Waktu bisa setting boundaries selama pacaran, akhirnya waktu menikah begitu banyak hal yang gampang dealingnya gitu ya. Wow, great. Ya. Itu suatu yang juga penting banget gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan dari Cinta sudah bahas nih, boundaries apa sih yang dibangun dan gimana caranya supaya boundaries itu bisa tercapai gitu. Atau mungkin bisa cerita juga, pernah nggak sih ngalami kegagalan di dalamnya gitu? Apa aja dulu deh, boundariesnya apa aja dulu? Selama single maupun selama pacaran ya? Boundariesnya, jadi kami itu sebetulnya mulai dari satu kesadaran ya, sadar gitu bahwa walaupun kami berdua nih di gereja gitu pelayanan ya semualah gitu, tapi kami itu menyadari bahwa kami itu nggak anti gitu, nggak tahan banting juga gitu sama yang namanya dosa seksual itu nggak anti lah gitu ya. Jadi rapuh gitu kan ya? Rapuh, nggak tahan banting gitu. Kita semua itu rapuh. Jadi kami menetapkan batasan gitu. Misalnya waktu pacaran tuh kami memutuskan untuk tidak ciuman bibir. Wow, selama pacaran gitu, sama sekali gitu. Kenapa gitu? Apakah ciuman bibir dosa gitu? Sebetulnya kami melihatnya lebih karena ciuman bibir itu bisa membawa kami kepada step-step yang selanjutnya gitu. Gitu. Jadi makanya memutuskan untuk ciuman bibir waktu pacaran. Jadi waktu hari pernikahan itu lama di waktu disuruh ciuman nggak ciuman soalnya memang awkward aneh memang nggak pernah. Gitu. Memang nggak pernah. Gitu. Terus batasan lagi selama pacaran? Mengusahakan untuk tidak berduaan di kamar ya, atau di rumah, atau di ruangan, atau dimanapun lah ya. Karena ya itu, kami mau menjaga diri kami supaya
tidak ini ya, tidak mencobai diri sendiri lah ya untuk terjadi hal-hal yang berikutnya yang tidak kita inginkan. Itu komitmen kami waktu pacaran. Terus ada lagi nggak ya? Kalau Setelah menikah, ya setelah menikah itu kami komitmen juga untuk tidak pergi dengan lawan jenis berdua, selain dengan pasangan kita sendiri gitu. Jadi kalaupun misalnya di kantor aku harus pergi dengan atasanku yang lawan jenis, aku telepon Cintan dulu. Aku bilang, aku ini mau pergi sama atasanku ke sini untuk keperluan gini. Nanti kalau pulang tak kabari. Jadi itu yang sudah kami komitmen sih. Terus juga waktu sejak pacaran sampai sekarang kami juga komitmen untuk tidak curhat dengan lawan jenis selain dengan pasangan kami sendiri. Sahabat dengan lawan jenis yang bukan pasangan kita itu kami nggak lakukan itu, karena kami menyadari bahwa tidak ada namanya relationship cowok dan cewek itu yang pada akhirnya nggak berujung ke saling sayang atau saling suka, itu tidak ada batasan usia dan sebagai lawan jenis itu ada setrumnya gitu ya. Jadi ada strumnya guys, ingat ada strumnya. terus kok. Kalau nggak dua-duanya pasti salah satu ya. Yeah. Batasan-batasan itu, yaitu beberapa batas. Ya. Kalau pegangan tangan atau apa kayak gitu masih oke gitu ya? Atau ada standar-standar yang mungkin nih kalau misalnya aku ini sempat pernah dengar ada beberapa orang itu yang lebih kayak bagaimana standarnya kalau kamu mau hidup setting boundaries sama pasanganmu adalah kalau misalnya kamu di hadapan orang tuanya pasanganmu, kira-kira apa yang kamu lakukan itu oke nggak untuk dilihat orang tuanya? Itu mungkin ada beberapa orang kayak gitu. Kalau Yosef sama Cintan sendiri pegangan tangan atau pelukan gitu? Aku tuh pernah ingat gitu ya, waktu pacaran tuh Yosef pernah bilang gitu, kalau untuk kami itu betul-betul dijaga gitu, termasuk itu di depan orang gitu. Kenapa? Bukan karena mau jaim gitu, tapi Yosef tuh selalu ingetin sampai hari ini juga. Kalau itu yang kamu lakukan itu jadi batu sandungan buat orang lain, ya jangan lakukan. Apapun itu gitu. Ya gitu sih, itu salah satu. Ya meskipun dulu juga berdebat sih ya soal gini-gini juga tak langsung agree juga sih satu sama lain, kan kita berdua kan pasti beda background keluarga, beda value di keluarga, itu pasti mempengaruhi juga, dan itu membuat jadi awal-awal juga pasti ada penyesuaian ya, tapi yang penting itu sepakat. Itu kata kuncinya kalau dalam relationship itu harus sepakat, dan sepakatnya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan value keluargaku, ya pasti dari sisinya Cintan pasti juga ada yang beda value keluarga. Kalau sepakat dari sisinya Cintan mungkin tidak sama dengan value keluargaku. Jadi kita ngambil keputusan value-nya sepakatnya dalam hal apa, ya balik ke firman Tuhan. Wow. Itu yang harus kita sepakatin gitu. Karena supaya benar gitu loh. Enggak, keluargaku sih tidak kayak gitu. Nanti tidak ada habisnya kalau kayak gitu. Yang penting kalau mulai satu keluarga, ya kita harus punya value, dan value itu harus berdasarkan firman Tuhan. Wow, that's good. Ini jadi jawaban yang menurutku jadi standarnya setiap orang ya. Kalau bagaimana bangun standar kekudusan itu, yang ngelihatnya dari firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan yang benar-benar standar kebenaran, nggak ada kebenaran yang lain. Kalau misalnya pakai kebenaran yang subjektif, menurut keluargaku, menurut aku, menurut dia, menurut siapa, nggak akan pernah habisnya kita berdebat, nggak akan pernah habisnya kita diskusi. Tapi kalau misalnya firman Tuhan, itu jadi suatu fondasi yang kuat banget dalam kehidupan secara pribadi maupun relasi bersama-sama. Nah, kalau bicara tentang tadi ya, Ko Yosef udah cerita ya, Ko Yosef ini nggak mau jadi batu sandungan gini kan ya. Aku mau tanya ini mungkin personal gitu kan ya. Apalagi tadi ngomong rapuh banget. Pernah nggak sih ngalami kegagalan gitu dalam ngomong tentang aku sudah pengen set boundaries nih, tapi sempat gagal, sempat hampir gitu, atau mungkin hampir gitu ya. Entah itu dari ngomong tentang boundaries untuk prinsip kekudusan secara pribadi maupun dalam relasi gitu. Supaya teman-teman juga bisa belajar. Kenal lah namanya
kami masih manusia. Salah gitu. Kan tadi kan bilang sebenarnya nggak ada yang tahan banting kan sama dosa seksual itu gitu. Pernah juga lah gitu waktu kami berduaan dulu ya waktu masih pacaran gitu. Terus kan tadi gue bilang timbul ada setrum, cewek dan cowok tuh ada setrum gitu. Oke. Pastilah pernah gitu. Cuman nggak diterus-terusin gitu sih. Oke, nggak diterus-terusin. Artinya waktu sadar langsung bangkit, langsung say no gitu atau gimana? Nah, waktu sadar itu pertama itu karena anugerah Tuhan ya. Kalau sampai di hari pernikahan kami juga dijaga sama Tuhan ya. Ya, true. Anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kedua, juga poin yang aku selalu ditekankan sama mentor-mentorku juga, sama Kak Betuel, sama Kak Ben, itu adalah boys itu lead. Dalam relationship itu cowok harus memimpin. Oke. Memimpinnya nggak cuma dalam hal besok kamu harus mencukupi kebutuhan keluargamu secara finansial, bukan cuma itu, tapi soal value, dalam soal kekudusan, batasan apa yang harus kita jaga sejak pacaran sampai menikah. Boys itu lead, jangan malah cowok itu yang menjerumuskan yang perempuan. Karena cowok itu harus belajar memimpin dari sejak pacaran. Ya, gitu. Jadi setuju. penekanannya lebih ke cowok kalau soal kekudusan hubungan ya. Kalau menurutku ya lebih ke cowoknya. Cowoknya ini harus bisa memimpinnya ke arah sesuai firman Tuhan, harus jaga betul. Jadi kalau sudah mulai ada setrum, cowoknya harus mulai ingetin, yuk kita pergi aja, yuk kita ke sini, yuk kita ngelakuin ini, yuk gitu. Atau apa. Jadi harus bisa memimpin yang cowok. Itu sih. Wow, keren. Aku setuju. Karena cewek kan lebih terbawa perasaan gitu kan. Terus gerayu sedikit kena kan gitu. Mungkin itu efeknya nonton drakor, sih. Enggak ya? Dulu belum nonton drakor ya. Apa? Cina apa? Drama Cina, Dracin. Enggak, menurut memang dasarnya cewek aja ya. Oh iya, drama. Dasarnya cewek. Okay. Suasananya gimana sedikit ke bawah, kan cewek kan gitu. Waktu pacaran dulu memang gue yang maksudnya sangat sering ngingetin gitu. Yuk kita ngelakuin hal yang lain apa segala macam. Itu memang gue ngerasain banget sih. Wow, okay. And for your information guys, mereka berdua ini mentor yang sangat luar biasa karena aku dulu waktu pacaran, Cintan itu sempet ngeliat fotoku sama pacarku gitu kan ya. Wah, dia langsung ngeliat, C, hati-hati. Kalau sudah ngelewati batas itu langsung aku yang ditegur karena ya sekali lagi kok Yosef nekenin kalau misalnya boys itu lead gitu loh, cewek itu gampang baper, gampang tergoda, gampang tersipu apa. Nah cowok itu yang harus netepin standar dan ya kalau gagal ya sebagai cowok yang ya karena Tuhan sekali lagi memberikan anugerahnya untuk menyadarkan kita ya, cowok yang ambil take ini ya responsibility untuk ayo mengalihkan perhatian ke tempat yang lain, ke hal yang lain. Wow, itu suatu yang sebenarnya memberkatiku secara pribadi sih, dan itu yang aku sampai hari ini tuh pegang banget. Wah, ini karena Ko Yosef sama C Intan luar biasa. Oke. Nah, aku mungkin mau tanya langsung aja ya. Mungkin Koko sama Cece ini mungkin ada tips atau mungkin ya sekali lagi kan ya kita tahu lah kita ini rapuh gitu ya. Tadi sudah ngomong cewek itu gampang tergoda gitu kan ya. Ada tips atau apa hal-hal yang menurut Cece dan Koko harus dipegang sama anak-anak usia remaja mungkin hari-hari ini untuk mempersiapkan bisa set boundaries dari kehidupan pribadi mereka sampai nanti waktu mereka di masa depan punya relasi, mereka bisa punya standar yang sama. Aku sih pertama-tama mesti sadar ya bahwa kita yang aku juga bilang ya, maksudnya pertama-tama harus sadar bahwa kita semua ini manusia yang gampang sekali gitu untuk melakukan dosa gitu. Terus sadar juga tapi bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Jadi bahwa perintah Tuhan untuk kita hidup kudus itu karena Tuhan itu sayang gitu sama kita. True, Kalau Tuhan itu tahu gitu, kalau kita melakukan dosa seksual itu gitu, kita membiarkan
diri kita dikuasai sama dosa itu, kita itu akan bad things will happen gitu sama hidup kita. Tuhan itu tahu gitu, makanya dia bikin perintah itu gitu sih. Dan terus buat aku yang penting juga itu selain sadar adalah mengelilingi hidup kita sama orang-orang yang cinta sama Tuhan ya. Bener banget. Ya. Karena mereka itu ngingetin, mereka itu jagain gitu. Mereka itu membantu kita juga semakin dewasa rohani gitu. Yeah, true. Jadi, ya, kalau sampai hari pernikahan kami tetap bisa kudus, ya betul karena anugerah Tuhan. Tapi juga betul sungguh-sungguh karena ada mentor-mentor yang menjagai, bahkan mengingatkan dengan tegas. Ya, mengingatkan macam-macam. Jadi misalnya kalau cowok sama cewek berdua, dulu di zamannya kami itu ada film apa? Twilight vampir. Twilight itu ya, vampir itu ya. Terus kan ada adegan cowok sama ceweknya itu ciuman di kamar, terus nothing happen, terus lanjut scene berikutnya gitu. Terus itu tuh Kak Betuel yang ngajarin sih. Itu cuman di film. Jadi kalau cowok sama cewek berdua ciuman di kamar terus nothing happen itu cuma di film, nggak mungkin nggak terjadi sesuatu. Jadi hati-hati. Itu rasanya banyak sih kok. Hari-hari ini kalau ngelihat drama Korea itu, ya betul. oh my god, itu kayak innocent scene gitu ya, kayak oh ya udahlah apa berduaan di suatu tempat ya nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba menjulur kemana. Ya itu sesuatu yang harus kita aware gitu ya. Ya, great. Punya jadi yang Cintan bilang punya mentor yang ngingetin kayak gitu. Punya nggak kita komunitas atau orang-orang yang lebih rohani dari kita yang ngingetin kita, jangan gitu, jangan gini, hati-hati gitu. Atau teman-temannya kita semuanya nggak ada yang ngingetin gitu. Jadi itu justru nggak bagus buat kita juga kalau nggak ada yang ngingetin kita gitu, yang ngasih tahu kita. Jadi punya komunitas yang bisa membangun kita, punya orang-orang yang sudah lebih senior dari kita dan mereka berhasil, yang kita lihat berhasil secara rohani, secara firman Tuhan, ya tanya sama mereka gitu. Jadi kalau soal relationship itu, aku sih belajar kalau pertama musuh kita iblis itu umurnya udah ribuan tahun, ya sudah pandai banget menjatuhkan orang ya. Jadi kita mesti tahu itu. Umur kita berapa sih? Itu. Dia lebih tua dari kita, lebih tua. Dan kalau dulu dia bisa jatuhin Daud dan lain sebagainya, dia sudah tahu trik-triknya soal manusia ya. Tapi selama kita berpegang sama firman Tuhan, Tuhan itu akan menjaga kita untuk kita selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa jaga hidupnya kita tetap benar. Dan tentu dengan anugerah Tuhan. Jadi kalau gitu yang pertama tadi sadari kalau misalnya Tuhan itu menginginkan kehidupannya kita kudus, ya kan? Terus yang kedua, milikilah mentor gitu kan ya. Karena mentor itu ada emang komunitas lah ya. Kita nggak usah ngomong mentor, komunitas yang benar itu emang dipakai sama Tuhan untuk menguatkan kita, ya kan? Terus yang terakhir tadi apa kok? Ya, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Wow, that's good. Jadi dengan firman Tuhan juga yang kita disiplin rohani kali ya. Disiplin. Oh, disiplin rohani. Oke. Ya, dengan disiplin rohani, dengan baca firman, dengan cara berdoa. Ya, itu sesuatu hal yang Tuhan juga bisa secara langsung ngomong sama kita, menguatkan setiap kita. Ya, aku melihat hal ini sih, memang ini prinsip yang bukan hanya di kehidupannya Cik Intan sama Ko Yosef, tapi secara pribadi aku juga memegang prinsip yang sama karena sekali lagi mentor ada dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Dan kenapa sih kok Tuhan itu suruh kita jaga kudus gitu kan ya? Aku pernah mention ini di beberapa firman yang lalu. Kalau misalnya Tuhan itu
menyuruh kita kudus bukan berarti dia nggak sayang sama kita, tapi justru dia itu sayang. Kayak misalnya orang tua ngajari anaknya untuk menyeberang. Kenapa kok anaknya disuruh ngeliat kanan dan kiri sebelum dia menyeberang? Ya karena orang tuanya sayang sama anaknya tersebut. Kalau misalnya anaknya dibiarkan untuk bebas-bebasan, oh jalan sembarangan, ya itu akan mengakibatkan suatu bahaya buat anak tersebut. Tetapi ketika orang tuanya mendidik anaknya, ngomong sama anaknya, perhatikan ini, lakukan itu, yaitu untuk kebaikan anaknya, untuk kebahagiaan anaknya tersebut. Dan aku percaya waktu Tuhan nyuruh kita kudus, seperti kita lihat dari kehidupan Cik Intan sama Ko Yosep, aku sangat benar-benar terinspirasi dan juga terimpartasi. Kapan aku bisa seperti mereka? Jadi pacar dulu. Oh, cari pacar dulu. Ini di online suruh cari pacar, luar biasa. Setelah ini kita buka hotline untuk yang mau daftar jadi pacar. Nggak bercanda ya. Oke. Dan aku juga, oke. I love it. Aku suka banget ngobrol sama Koko, Yosep, dan Cik Intan ini. Aku percaya ini juga bisa memberkati teman-teman yang di rumah sih. Sekali lagi, gimana caranya kita bisa, bagaimana membangun standar kekudusan itu, ya ngelihat lagi bahwa firman Tuhan itu jadi basicnya, jadi fondasinya. Dan how untuk kamu bisa ngelakuin itu semua, ya sadari kalau Tuhan itu minta kita kudus gitu ya. Dia minta kita kudus karena dia menyayangi kita. Kemudian milikilah komunitas, real community yang benar-benar support. Dan yang terakhir, punya disiplin rohani, baca firman, berdoa. Itu bukan hanya sekedar baca firman, bukan hanya sekedar meminta Tuhan atau nodong Tuhan, meminta Tuhan untuk mengabulkan doanya kita, enggak, tapi lebih dari situ aku juga belajar untuk itu waktu-waktunya kita untuk menyerahkan kehidupannya kita, berserah, mengakui bahwa diri kita rapuh, kita nggak mampu dan kita perlu pertolongannya Tuhan. Ada lagi yang mau ditambahin Ko Yosep sama Cintan? Mungkin untuk teman-teman di rumah. Oh, aku nambahin satu boleh nggak? Jadi ini kalau dari sisi perempuan ya, kok tadi kan Ko Yosep bilang cowok tuh mimpi apa segala macam ya. Aku pernah baca tuh suatu dari Amsal itu kan bilang, Amsal 31 itu loh, wanita yang bijak apa segala macam itu kan gitu. Di salah satu ayatnya itu dibilang kalau ia berbuat baik seumur hidup, ia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Nah, salah satu yang aku belajar itu seumur hidupnya itu berarti ngomong nggak cuma waktu dia udah jadi istrinya aja. Gitu. Wow, that's good. Tapi umur hidupnya itu kan berarti ngomong soal sejak sebelum bahkan kenal kan gitu kan. Nah waktu aku tahu kebenaran itu ya mari kita mulai dari remaja perempuan itu mulai menjaga diri lah ya gitu. Karena dia bilang berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya gitu. Berarti kan sebelum bahkan kamu jadi istrinya, sebelum menikah, sejak dari remaja gitu. Kalau kita jaga diri gitu, berpakaian yang pantas, berpakaian yang sopan, nggak sembarangan sama lawan jenis, itu berarti kamu sudah berbuat baik gitu kepada suamimu besok-besok gitu. Itu sih. Ya. Karena remaja, usia kuliah itu kan cantik-cantiknya gitu ya. Banyak yang suka kan. Usia 17 sampai 24 ya, Cik ya. Wanita itu paling menawan. Oke, lupakan. Hanya kan. Ya. Juga mungkin yang aku mau tambahin terakhir itu gairah. Tadi aku bilang setrum itu ya, cowok sama cewek itu Tuhan yang menciptakan. Karena kalau nggak ada setrumnya itu juga manusia nggak akan beranak cucu ya. Dan true. Jadi gairah itu nggak untuk disangkali, itu normal. Untuk kalian usia remaja mulai timbul gairah itu normal. Itu bukan dari si jahat, itu dari Tuhan. Ya. Cuman Tuhan maunya itu disalurkan melalui lembaga yang namanya pernikahan itu. Dan tapi iblis selalu mainnya, dia selalu maunya kita mulai sebelum kita dipersatukan dalam pernikahan. Which is itu akan merusak masa depannya kita. Jadi jangan disangkali kalau ada timbul gairah seperti itu, ya berdoa sama Tuhan. Lakukan kegiatan yang positif, berdoa sama Tuhan, penuhi dengan firman Tuhan, penuhi lingkungan kita dengan komunitas rohani, it will be okay. Itu sih. Jadi ada waktunya ya. Ada waktunya. Jangan dibuka sebelum waktunya gitu ya. Yes, okay. Good.
Jangan dibuka sebelum waktunya, ada waktunya. Wow, ya. Bener, setuju. Wah, aduh, seneng banget ngobrol. Aku sebenarnya pengen banyak tanya lagi sih, tapi ya udahlah. Ini menurutku sudah pack banget untuk anak-anak remaja untuk bisa banyak belajar, bangun boundaries sejak remaja, sejak mereka masih belum punya relasi, sampai nanti kalian bangun relasi untuk masuk ke dalam pernikahan. Itu sangat-sangat bagus banget. Dan yes, minta tolong Ko Yosef untuk mendoakan kita semua, supaya yang tadi kita dapat ini bisa kita praktikkan dalam kehidupannya kita. Thank Oke, you. yuk kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Engkau memanggil setiap kami untuk menjadi umat-Mu yang kudus, karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, Kau sudah menebus dosa kami, Kau sudah membayar lunas Tuhan kami, dan kami ini sekarang menjadi milik-Mu. Kami menjadi warga kerajaan Allah, dan Kau mau kami hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan-Mu, Tuhan. Supaya orang-orang juga melihat bagaimana berbedanya, Tuhan, anak-anak Allah itu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, di tengah-tengah generasi yang makin bengkok ini, Tuhan, dan dunia yang makin jahat ini, Tuhan, biarlah setiap kami, karena anugerah-Mu, kami boleh punya hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, memampukan setiap kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Yang berdoa apapun rancangan si iblis, Tuhan, bila itu semua boleh kami patahkan karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak remaja, Tuhan, yang mendengarkan podcast ini, Tuhan. Kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan tertanam dan berbuah dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke. Hope you are blessed, guys. Sekali lagi, kalau masih kurang jelas, kalian bisa rewind. Oke. Dan jangan lupa diskusikan apa yang udah kita bahas ini di dalam konteks kalian masing-masing. And that's all. Hope you are blessed. God bless you. Bye-bye. Bye. Nah, gimana sama podcast tadi? Temanya bagus kan? Dan bermanfaat buat masa depan kita. Jadi semoga kalian bisa terberkati dengan podcast hari ini. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan sama berita dan info-info yang kita share, kalian bisa follow @impartersmbc ya di Instagram. Di situ kita banyak share hal-hal yang bisa kalian dapati dan kalian pelajari. Nah, setelah ini kalian bisa kontak sama kakak leader kalian dan kalian bisa bahas tentang tema hari ini. Oke, sekian buat hari ini. Happy Sunday. Hope you have a blessed Sunday and God bless you. See you.